Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana? Semuanya sudah siap untuk berbakti kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan pada hari ini? Sebelum kita beribadah, kita mau siapkan diri kita siapkan hati kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah begitu baik kepada kami. Engkau sudah begitu mengasihi kami, Engkau sudah menyertai kami dari hari ke hari hingga sampai pada hari Minggu ini. Tuhan Yesus, kami mau beribadah kepadamu, kami mau serahkan setiap hati kami, diri kami ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai kami, membuka hati kami, membuka mata kami, membuka telinga kami, agar kami bisa mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, waktu itu ada seorang anak yang bertanya kepada Kak Marcel. Dia nanya gini nih, Kak, apakah Tuhan itu masih mengasihi manusia hingga sekarang? Kira-kira apa ya jawabannya ya? Kalau Kak Marcel yakin Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Buktinya ketika manusia belum diciptakan, Tuhan sudah menciptakan alam semesta. Tuhan sudah menciptakan matahari, bintang, bulan. Tuhan ciptakan bumi. Bahkan di bumi ini Tuhan ciptakan ada daratan, ada lautan, ada gunung, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan ini gunanya untuk apa? Pasti Tuhan ciptakan itu agar manusia bisa makan. Ada air supaya manusia bisa minum. Ada matahari yang bisa menyinari dunia ini sehingga kita bisa hidup. Itu bukti kalau Tuhan mengasihi manusia. Bahkan jauh sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menyiapkan segalanya untuk manusia. Tapi kita kan sampai sekarang belum melihat Tuhan ya. Ada nggak yang sudah lihat Tuhan? Kalau Kak Marcel sih belum. Tapi Kak Marcel belajar mengenal Tuhan itu satu dari Alkitab. Di Alkitab kita bisa mengenal Tuhan. Kedua, kita bisa mengenal Tuhan lewat ciptaan-ciptaannya yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Itu bukti bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Bahkan bukan hanya luar biasa, tapi Tuhan kita itu Tuhan yang apa ini ya? God is good. Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kalau gitu, sebaiknya kita mau dong memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu kasih yang sungguh luar biasa. Mari kita pujikan lagu ini. I can see it in the stars that shine and the birds above. I can feel it in a hug so tight, the wonder of your love. God, you
Adik-adik, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu terpisah dari Allah. Terpisah dari Allah yang menciptakan manusia. Allah di Alkitab dibilang, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau begitu, kira-kira apakah Tuhan akan membiarkan kita seperti itu? Membiarkan kita seterusnya terpisah dari Allah? Tentu enggak. Karena seperti yang tadi Kak Marco bilang, Tuhan itu sangat mengasihi kita, manusia yang diciptakannya. Sehingga karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, Tuhan mau datang ke dunia ini. Tuhan yang ada di surga, dia mau hadir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia menanggung semua hukuman yang harusnya kita terima karena dosa kita. Tapi dia mau menanggungnya karena Tuhan tahu manusia itu nggak akan sanggup untuk menanggung hukuman yang harus diterimanya karena dosa-dosa yang dilakukannya. Tuhan tahu manusia nggak akan sanggup. Maka itu Tuhan menggantikannya. Dia begitu mengasihi kita, dia begitu sayang sama kita. Kalau Tuhan mengasihi kita dan dia mau berkorban untuk menyelamatkan kita, mau nggak ya kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Karena Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita. The Savior came to save us. The Savior came to save us. He came to give us life. Came to give us life. The Savior came to free us. The Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way, For I am the way, truth and life. truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, it lives. Sing for joy, hallelujah. Amen. The Savior came to save The us. Savior came to save us. He came to give us Came life. to give us life. The Savior came to free The us. Savior came to free us. He left his throne on high. He left his throne on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way, For I am the way, truth and life. Sing for joy, hallelujah. Sing for joy, it lives. Sing for joy,
Adik-adik, setelah Tuhan Yesus disalib, mati dan dikuburkan, lalu pada hari yang ketiga Tuhan bangkit dan naik ke surga. Setelah itu, setelah berapa hari ya? Setelah 40 hari Tuhan naik ke surga. Ketika Tuhan sudah naik ke surga, apakah kasih Tuhan akan berhenti sampai di situ saja? Tentu enggak. Tuhan tahu manusia butuh penolong untuk mengingatkan manusia supaya hidup di jalannya Tuhan. Maka itu Tuhan tidak akan membiarkan manusia yang percaya kepadanya itu hidup semaunya sendiri tanpa penolong. Minggu ini kita mau belajar tentang penolong yang Tuhan berikan buat kita. Dan semuanya itu ada di dalam Alkitab ini adik-adik. Kalau kita mau belajar tentang Tuhan Yesus, kita harus belajar melalui Alkitab ini. Maka itu kita mau menyanyikan satu buah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakailah setiap mata kami, telinga kami ya Tuhan, hati dan pikiran kami agar kami mengerti firman-Mu. Pakailah Kak Marni yang akan memberitakan firman Tuhan pada minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik,
adik-adik, kalian pasti sangat kenal dan bahkan hafal lagu Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang, ya kan? Nah, sekarang coba kita mau menyanyi bersama-sama adik-adik. Kakak juga pengen dengar suara kalian ya. Yuk sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Wah, adik-adik, meskipun kita semua tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi harus semangat menjadi saksi, menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Nah, kalau kita ingin jadi saksi adik-adik, kira-kira apa bisa dengan kemampuan dan kekuatan diri kita sendiri? Menurut kalian gimana? Ya, mungkin ada yang bilang begini kepada Tuhan ataupun kepada teman-teman. Ini loh, aku hebat, bisa jadi anak yang baik. Karena memang dasarnya dari lahir aku anak yang baik. Mungkin ada yang berkata seperti itu. Ini loh, aku bisa jadi saksi Tuhan karena aku dasarnya memang mampu jadi anak yang baik. Ya, mungkin ada yang berkata seperti itu, tapi itu bukan anak-anak yang Kak Marni kenal ya, bukan anak-anak GKI Resut, mungkin di tempat lain ya. Menurut kalian bagaimana? Pasti adik-adik sepakat kan dengan kakak ya, bahwa sikap itu tidak benar adik-adik. Sebab kalau kita bisa jadi saksi, bisa jadi anak hebat, bisa jadi anak yang baik, sama sekali bukan karena kemampuan dan kekuatan diri kita sendiri. Lalu karena siapa adik-adik? Iya, benar sekali, hanya karena Tuhan, Roh Kudus, Roh Tuhan itu yang menolong kita, yang menolong diri kita untuk menjadi saksi, untuk boleh menjadi anak-anak yang baik, bukan kemampuan diri kita sendiri. Ada lagunya loh adik-adik, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Nah, itu yang dialami para murid adik-adik. Ingat kan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada beberapa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid. Salah satunya adalah para murid diutus, diberi tugas untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi pada waktu itu. Nah, agar mampu menjadi saksi, Tuhan Yesus berjanji memberkati, mencurahkan, memberikan Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh yang boleh menolong mereka, kuasa Tuhan dalam kehidupan para murid saat itu ya. Meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, para murid tidak perlu khawatir. Para murid tidak dibiarkan sendiri. Dia, Tuhan, memberikan Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri yang akan menolong, menuntun, memberi kemampuan kepada para murid untuk menjadi saksi. Nah, peristiwa turunnya Roh Kudus itu bisa adik-adik baca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ya. Sekarang kita mau belajar bersama adik-adik. Coba sekarang kita lihat ya, bagaimana keadaan para murid setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Wah, mereka semua bersuka cita, mereka gembira, mereka semangat, dan iman mereka semakin bertumbuh. Iman mereka semakin kuat adik-adik. Mereka juga semakin mengerti tugas yang Tuhan berikan untuk memberitakan Injil, menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Bahkan bukan hanya itu, tetapi para murid setiap hari mereka tekun belajar firman Tuhan, tekun berdoa bersama-sama dengan teman-teman mereka yang lain ya, dengan orang-orang percaya saat itu. Kita lihat adik-adik, apa yang terjadi setelah itu. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang terjadi adik-adik?
Waktu itu para murid dan semua orang-orang Yahudi sedang merayakan hari raya Pentakosta di Yerusalem. Mereka merayakan hari raya besar di Israel untuk bersyukur kepada Tuhan yang disebut dengan hari raya Pentakosta. Nah, tiba-tiba adik-adik, para murid merasakan tiupan angin memenuhi seluruh bagian, seluruh ruangan tempat mereka duduk saat itu. Ya, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua tadi mengatakan begini. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah, firman Tuhan mengatakan seperti itu. Itulah tanda, bukti, dan simbol Roh Kudus yang diberikan kepada para murid. Lalu adik-adik pertanyaannya, apa yang terjadi setelah Roh Kudus itu diberikan kepada para murid? Ya, Tuhan Yesus memberkati para murid ketika itu dengan kuasa Roh Kudus. Setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Firman Tuhan yang tadi yang sudah adik-adik baca dan nanti adik-adik baca mengatakan seperti ini adik-adik ya. Yang pertama, setelah para murid menerima berkat kuasa Roh Kudus itu, yang pertama, para murid bersukacita, mereka gembira dan hati mereka dipenuhi dengan kedamaian. Tidak ada takut lagi, tidak ada keraguan lagi, dan tidak ada lagi yang putus asa. Mereka bersemangat adik-adik untuk boleh kembali menjadi murid Tuhan yang menjadi saksi ya. Nah, yang kedua adik-adik, para murid mampu berkata-kata dalam berbagai bahasa. Sesuai dengan bahasa semua orang yang hadir dalam perayaan Pentakosta di Yerusalem saat itu. Ya, orang Pertia, Media, Elam, Mesopotamia, Kapadokia. Wah, para murid mampu berkata-kata dalam berbagai bahasa yang dimiliki oleh setiap orang yang hadir saat itu. Padahal adik-adik, para murid tidak pernah belajar sebelumnya ya. Sehingga adik-adik pada waktu itu ketika para murid berkata-kata, semua orang yang hadir bisa mengerti perkataan yang disampaikan oleh para murid ya. Karena para murid mengatakan dan berkata dengan berbagai bahasa itu sesuai dengan orang-orang yang hadir saat itu. Wah, luar biasa ya. Yang ketiga adik-adik, para murid menjadi berani dan mampu menceritakan kasih dan perbuatan Allah yang besar. Jadi dengan berkat Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, maka para murid semakin berani dan mampu menceritakan kasih Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar itu. Mereka penuh dengan keyakinan, bersaksi, menceritakan kasih Tuhan itu kepada semua orang ya, kepada setiap orang yang hadir. Sehingga adik-adik, orang-orang yang mendengar itu mengerti kasih dan kuasa Tuhan. Nah, yang keempat adik-adik, orang banyak ketika menyaksikan semuanya itu, mereka takjub, mereka heran, mereka takjub dengan perbuatan Allah yang besar ya. Banyak orang tercengang, termangu-mangu, heran melihat para murid yang pada waktu itu memiliki keberanian dan kemampuan menceritakan perbuatan Allah yang besar ya. Nah, bukan hanya itu adik-adik ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang di luar Yahudi, non Yahudi itu ya, mereka semuanya percaya gitu ya. Orang-orang Yahudi semakin percaya perbuatan Allah yang besar. Mereka heran dan tercengang-cengang dan banyak orang kemudian menjadi percaya ya, karena mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh para murid. Mereka bisa mengerti
perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh para murid ketika itu, ya. Nah, adik-adik, para murid menjadi saksi, menceritakan kasih Tuhan kepada semua orang. Tuhan melalui Roh Kudus yang memampukan para murid itu mampu menjadi saksi, menceritakan kasih dan perbuatan Tuhan yang besar, sehingga banyak orang kemudian mendengar kasih dan kuasa Tuhan, dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Sang Mesias itu. Nah, sekarang pertanyaannya untuk kita semua. Sekarang adik-adik, apakah kita bisa menjadi saksi? Bisa nggak ya? Bisa adik-adik. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Sekarang coba kita akan lihat bagaimana caranya menjadi saksi, ya. Semuanya perhatikan baik-baik. Kita akan belajar bagaimana menjadi saksi Tuhan. Pak, Bapak pelajar, Pak? Siap, hanya peraga. Oke, Pak. Bapak kelas berapa ya, Pak? Kelas 2 SMA. Wah, baru mau kuliah dong, Pak. Benar, kurang 1 tahun lagi. Oke, Pak. Pak mau tanya ya, Pak. Sebagai pelajar, bagaimana caranya agar bisa jadi saksi kasih dan perbuatan Tuhan Yesus, Pak? Harus disiplin, tidak suka terlambat, rajin belajar, tidak suka nyontek dalam bentuk apapun. Hormati guru, sayangi teman. Wah, itu ada lagunya, Pak. Siap, hormati guru, sayangi teman, itu tandanya ku murid budiman. Oh, jadi Bapak namanya Budiman, Pak? Bukan, itu hanya lagu. Oh, baik, Pak. Bapak cita-citanya apa, Pak? Jadi polisi. Oh, bagus. Wih, Bapak sudah jadi polisi, Pak? Siap, saya sebagai peraga. Oh, ya kayaknya Bapak sudah seperti polisi gitu, Pak. Siap, sesuai dengan cita-cita saya. Oh, oke. Mau tanya ya, Pak, sebagai polisi, bagaimana caranya agar bisa jadi saksi kasih dan perbuatan Tuhan yang besar, Pak? Siap, disiplin, tidak suka terlambat, tanggung jawab, cinta tanah air, tidak korupsi, dan maju tak gentar. Wah, itu ada lagunya, Pak. Maju tak gentar, membela yang benar. Udah, Pak, stop, Pak. Oke, baiklah, Pak. Suka nyanyi ya, Pak, kayaknya, Pak? Siap, benar sekali, terima kasih. Oh, oke. Pak, Bapak kok bisa jadi polisi, Pak? Siap, karena ada guru yang mengajar saya. Oh, hebat. Oke. Wih, Bapak jadi apa nih, Pak? Siap, hanya sebagai peraga, jadi guru, pahlawan tanpa tanda jasa. Oh, Pak, jadi guru, Pak. Kok kayaknya masih seperti polisi, Pak? Siap. Siap, jadi guru memang harus selalu siap sedia. Oh, ya iya juga sih, Pak. Pak, mau tanya ya, Pak. Sebagai guru, bagaimana caranya agar jadi saksi Tuhan ya, Pak? Siap, disiplin, tidak suka terlambat, mau mengajar dan belajar, cinta muridnya, tidak korupsi, dan tuturi handayani. Maksudnya apa itu, Pak? Siap, guru harus menjadi teladan bagi muridnya. Oh, oke. Ngomong-ngomong, Bapak guru apa, Pak? Guru agama. Oh, bagus. Lanjutkan, Pak. Siap, lanjutkan. Semangat jadi saksi, Pak. Semangat, terima kasih. Nah, adik-adik, itu caranya menjadi saksi sebagai pelajar atau kalian nanti menjadi apa saja, sudah bekerja ketika dewasa nanti, menjadi apa saja, tetap harus semangat menjadi saksi ya, dimanapun dan kapanpun. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita.
Seperti pengalaman para murid, Tuhan Yesus pasti memberi kemampuan agar kita semua dan kita semua adik-adik gitu ya, semua bisa menjadi saksinya, sehingga melalui apa yang kita lakukan banyak orang mengenal kasih dan perbuatan Tuhan yang besar ya. Oke, itu yang harus kita hidupi sebagai anak-anak Tuhan. Semangat menjadi saksi dan percaya Tuhan Yesus pasti memberikan kemampuan bagi kita karena Roh Kudus sudah diberikan untuk kita sebagai anak-anak yang percaya kepadanya. Yuk, oke, sekarang kita mau ayat hafalan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Oke. Nah, kita sekali lagi ya ayat hafalannya. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Oke, sekarang kita mau berdoa ya. Meminta supaya Tuhan yang terus menolong kita untuk boleh menjadi saksi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa belajar bagaimana kami harus menjadi saksi. Baik itu sebagai pelajar maupun juga nanti ketika kami dewasa boleh menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan menceritakan kasih Tuhan kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun kami boleh menjadi saksi Tuhan sehingga orang-orang di sekitar kami boleh mengenal kasih Tuhan, melihat perbuatan Tuhan yang besar. Tuhan, pakailah kami dan tolonglah kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi kami itu memampukan kami untuk boleh menjadi saksi. Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin, dan memberikan pengertian bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tetap Kak Marni pesan ya. Makan makanan yang sehat, makan sayur, makan buah, minum susu, minum air putih yang banyak. Nggak boleh telat-telat makannya supaya adik-adik nggak sakit ya. Lalu nggak telat juga tidurnya supaya adik-adik punya istirahat yang cukup. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker, jaga kebersihan ya. Tetap mandi yang bersih, cuci tangannya juga. Lalu apalagi mungkin hari ini ada yang sudah liburan, sudah mau liburan atau yang sudah liburan, tetap ya adik-adik ya olahraga, lalu kemudian kalau ada tugas-tugas dikerjakan dengan baik. Oke, bantu papa dan mama juga di rumah, lalu ajak papa dan mama untuk tetap belajar firman Tuhan, berdoa dan bersama-sama mengerjakan apa yang baik di rumah. Oke, bekerja sama dengan baik. Tuhan Yesus pasti memberkati kalian semua. Semangat melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang waktunya kita mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan dari hari ke hari hingga sampai hari ini. Kita mau memberikan persembahan. Adik-adik bisa kumpulkan persembahan kalian, taruh di dalam amplop dan bisa dititipkan di kantor gereja. Atau kalian bisa minta tolong sama papa mama untuk memberikan persembahan melalui kode QR yang ada di samping sini. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan pada hari ini. Tuhan, tolong berkati persembahan ini agar bisa menjadi berkat dan berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Sehat badanmu, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurmu, sehat badanmu, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Akhirnya kita sampai di bagian akhir dari kebaktian minggu ini. Kita mau berdoa untuk menutup kebaktian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih yang Tuhan berikan kepada kami yang begitu besar. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami mau serahkan juga untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberkati masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan kebaktian ini dari awal hingga akhir yang sudah kami lalui hanya ke dalam pimpinan-Mu saja. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan inginkan, Tuhan kepingin kita menjadi saksinya melalui sikap kita, melalui perkataan kita, melalui pikiran kita, sehingga kita bisa menjadi Alkitab yang terbuka buat banyak orang. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan.